Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya Didi Tamara, di mana pada kesempatan kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman beberapa informasi yang mengenai atau terkait dengan pembelajaran abad 21, di mana harapan saya setelah teman-teman selesai menonton video ini, teman-teman dapat memahami secara garis besar hal-hal yang terkait dengan pembelajaran abad 21. Nah, kita langsung saja ya masuk ke materi. Pertama-tama, pasti banyak di antara teman-teman yang mempunyai pertanyaan, sebenarnya apa sih itu pembelajaran abad 21? Nah, untuk jujur ya, untuk pada saat ini atau pada zaman sekarang ini, pembelajaran abad 21 itu masih berupa rencana atau plan mengenai konsep-konsep apa saja, prinsip-prinsip apa saja, atau teknik-teknik apa saja yang akan diterapkan pada proses pembelajaran di abad 21 nantinya. Tapi jujur ya, menurut saya tidak menutup kemungkinan pada zaman sekarang telah ada dosen, guru, atau bahkan sekolah yang secara tidak langsung atau tanpa sadar telah menerapkan beberapa prinsip pembelajaran abad 21 ini pada zaman sekarang. Lalu pastinya teman-teman juga banyak mempunyai pertanyaan. Lalu bagaimana sih pembelajaran abad 21 itu? Nah, sebenarnya pembelajaran abad 21 itu adalah pembelajaran yang mengintegritaskan kepada literasi, kecakapan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kemampuan atau penguasaan terhadap teknologi. Selanjutnya, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di samping saya ini. Ini dinamakan sebagai Pelangi Keterampilan Abad 21 yang dikembangkan oleh Trilling dan Fadel pada tahun 2019, dan teman-teman harus mengetahui Pelangi Keterampilan Abad 21 ini masuk ke dalam Partnership 21 Century Skill, yang mana di dalam Pelangi Keterampilan Abad 21 ini terdapat 3 ruang lingkup penting, yang mana ketiga ruang lingkup tersebut harus teman-teman ketahui atau teman-teman menguasai atau dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sebagai seorang mahasiswa atau seorang pelajar, atau bahkan sebagai seorang calon guru. Yang mana ketiga ruang lingkup tersebut ialah yang pertama, Life and Career Skill, yang kedua, Learning and Innovation Skill, yang ketiga, Information Media and Technology Skill. Nah, kita langsung saja ke ruang lingkup yang pertama, yaitu Life and Career Skill, di mana untuk ruang lingkup yang pertama ini, kalau kita artikan atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ruang lingkup yang pertama ini dapat kita artikan sebagai keterampilan dalam hidup serta kemampuan untuk berkarir, di mana untuk life skill atau ruang lingkup yang pertama ini teman-teman membutuhkan atau memerlukan 5 poin penting untuk menerapkannya. Poin yang pertama ialah teman-teman membutuhkan yang namanya fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kedua ialah teman-teman harus mempunyai inisiatif atau dorongan, baik itu dari dalam diri teman-teman sendiri ataupun dari orang lain, sehingga teman-teman dapat mengetahui serta dapat mewujudkan atau mencapai tujuan teman-teman. Dan tentu saja agar teman-teman dapat mengatur diri sendiri agar dapat bekerja secara independen untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Dan untuk poin yang ketiga ialah dapat hidup bersosial dan berbudaya. Untuk poin yang ketiga ini kita ambil contohnya saja Indonesia, di mana kita yang tinggal di Indonesia ini kan dituntut harus bisa, wajib bisa untuk hidup bersosialisasi di tengah-tengah banyaknya perbedaan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari banyak sekali perbedaan, seperti perbedaan suku bangsa, budaya, adat, istiadat, bahasa, bahkan agama, sehingga kita benar-benar dituntut harus dapat hidup bersama-sama atau bersosialisasi sehingga dapat menghargai budaya satu sama lain agar tidak terjadinya dalam tanda kutip rasisme. Dan untuk poin yang keempat ialah
akuntabilitas dan produktivitas, di mana di sini kita benar-benar dituntut harus dapat menghasilkan suatu produk yang dikerjakan dalam sebuah proyek. Dan poin yang kelima atau terakhir dari ruang lingkup yang pertama ini ialah teman-teman harus mempunyai jiwa leadership atau mempunyai jiwa pemimpin, dan tentu saja agar dapat bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya ruang lingkup yang kedua, di mana untuk ruang lingkup yang kedua ini yaitu learning and innovation skill, kita akan berbicara mengenai bagaimana sih teman-teman sebagai calon seorang guru nantinya ke depannya dapat menciptakan sebuah proses pembelajaran yang dapat menghasilkan keterampilan 4C atau 4C, di mana 4 keterampilan tersebut ialah yang pertama, critical thinking and problem solving, yaitu dapat berpikir kritis dan tentu saja bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua ialah creativity atau kreativitas. Yang ketiga, communication skill, mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan yang keempat ialah collaboration, yaitu dapat bekerja sama atau dapat berkolaborasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, ruang lingkup yang ketiga atau yang terakhir dari pelangi keterampilan ini adalah information media and technology skill. Nah, di mana untuk ruang lingkup yang ketiga ini tentunya kita sebagai kaum milenial atau anak muda yang telah hidup di era kemajuan atau kecanggihan teknologi ini, kita sudah tidak asing lagi yang namanya dihadapkan dengan teknologi, karena teknologi itu udah bagian hidup kita dalam sehari-hari. Nah, di sini kita mempunyai kewajiban atau dituntut harus dapat dan harus selalu meningkatkan kemampuan kita atau pengetahuan kita terhadap teknologi. Jangan sampai kita sebagai calon pendidik nantinya pengetahuan serta kemampuan kita terhadap teknologi itu kalah saing sama anak-anak yang akan kita didik. Kalau itu terjadi, itu akan terjadinya ketidakseimbangan yang tidak diinginkan di dalam proses pembelajaran. Selain itu juga manfaat dari teman-teman harus meningkatkan kemampuan terhadap teknologi ini ialah seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi terjadi sangat pesat atau berevolusi dengan cepat. Yang mana salah satu manfaat dari teknologi ini yaitu terutama teknologi informasi, kita diberikan atau dapat mendapatkan informasi yang begitu banyak, bahkan real time kan. Sehingga di sini kita mempunyai tanggung jawab harus dapat menyaring, membedakan serta memilih informasi mana yang memang dapat kita bagikan serta dapat bermanfaat baik itu untuk diri kita sendiri maupun orang lain, terutama untuk peserta didik atau anak-anak yang akan kita didik nantinya. Nah, lalu untuk mungkin teman-teman itu adalah ketiga ruang lingkup dari pelangi keterampilan abad 21 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin memberitahu teman-teman mengenai sebenarnya apa sih itu fokus utama dari pembelajaran abad 21 ini. Nah, sebenarnya pembelajaran abad 21 ini benar-benar berfokus dengan yang namanya student center, yang mana harapannya kita sebagai calon seorang guru atau sebagai calon tenaga pendidik, kita dapat memberikan media sebagai sebuah peluang untuk memaksimalkan keterampilan peserta didik kita, terutama keterampilan berpikir, seperti dapat berpikir kritis dan tentu saja dapat menyelesaikan masalah, kreatif, inovatif, dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka terhadap teknologi, serta literasi informatif. Dan untuk informasi terakhir yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sebelum saya menutup video ini ialah sebenarnya kita kan seperti yang teman-teman ketahui, kita kan ada pada saat-saat atau pada masa-masa untuk menyongsong atau menyambut abad 21 kan. Nah, sehingga pada 21 Century Readiness, UNESCO sebenarnya telah membuat 4 pilar pendidikan untuk menyongsong atau menyambut abad 21 ini. Yang mana keempat pilar tersebut ialah yang pertama, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang kedua ialah learning to how,
belajar untuk mengetahui. Yang ketiga ialah learning to be, belajar untuk mengaktualisasikan diri untuk menjadi individu yang berkarakter. Dan yang ketiga atau terakhir ialah learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersosialisasi dan hidup bersama-sama. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu informasi yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan apabila teman-teman masih tidak mengerti atau mempunyai pertanyaan dari penjelasan saya tadi, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya ada waktu atau kesempatan akan saya jawab, ataupun teman-teman bisa langsung membaca atau menonton link referensi dari informasi yang saya bagikan pada video ini, di mana link informasi yang saya dapatkan untuk materi yang saya sampaikan di video ini itu telah saya cantumkan di deskripsi video. Jadi teman-teman bisa langsung klik link tersebut, jadi teman-teman bisa langsung membaca ataupun menonton dari referensi informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Langsung saja saya tutup ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.